anak-anak teacher, kembali lagi di pelajaran tematik, masih di subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 3 dan 4. Nah, teacher, apa yang bisa kita pelajari? Nah, dari video pembelajaran ini, setelah menontonnya dan memahaminya, anak-anak teacher akan paham tentang penyelesaian masalah tentang pembagian lanjutan dari kemarin ya. Kemudian selanjutnya adalah menceritakan persamaan dan perbedaan ciri perkembangan tumbuhan, apa persamaannya dan apa perbedaannya. Selanjutnya adalah bermain ukur lompat dengan tepat. Dan yang terakhir, membuat karya mosaik dari potongan kertas. Jadi tetap ditonton videonya dan dipahami supaya anak-anak bisa memahami tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Nah, buka bukunya halaman 161. Apa yang kita pelajari di halaman 161? Ini dia. Jika kita lihat di halaman 161 itu adalah bunga nasional Indonesia. Coba perhatikan bukumu. Ada 3 jenis bunga di sana. Yang pertama itu warna merah. Itu adalah bunga Rafflesia. Ya, bunga Rafflesia arnoldi. Nah, ini dia. Di sini ada gambarnya yang merah besar. Ini bunga raksasa ya. Selanjutnya yang warna pink itu atau ungu itu adalah bunga anggrek bulan. Kalau di sini teacher kasih warna putih karena banyak sekali warna anggrek bulan ini. Ada warna pink, ada warna kekuningan, ada warna keputihan, dan ada warna keunguan. Ya, itu namanya anggrek bulan. Dan yang ketiga, bunga melati putih. Nah, ini dia. Ini sangat banyak tumbuh di negara kita, negara Indonesia. Dan ini sangat terkenal sekali ada di Indonesia. Nah, bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional ya. Jadi ada negara ciri khasnya itu bunga. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip. Nah, kalau anak-anak teacher kenal bunga tulip atau yang nggak kenal boleh di-searching di Google bunga tulip. Ini berasal dari negara Belanda. Jadi kalau ada pertanyaan, coba sebutkan bunga yang terkenal di Belanda. Pasti jawabannya adalah bunga tulip. Selain bunga tulip, nah mawar ya, yang pecinta mawar, ternyata mawar itu sebagai bunga negara Inggris. Jadi kalau ada pertanyaan, negara manakah penghasil mawar? Maka negara Inggris. Itu dia ya. Jadi bagaimana dengan di Indonesia, di negara kita ini? Nah, sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Jadi sinonim bunga artinya itu adalah puspa. Tadi sudah dijelaskan ada bunga Rafflesia, ada bunga anggrek, dan ada bunga melati. Di sini dijelaskan bunga melati, bunga tadi puspa. Kalau melati diganti menjadi bangsa. Jadi bunga melati putih sama artinya dengan puspa bangsa. Kalau bunga anggrek bulan itu disebut juga dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi itu disebut dengan puspa langka. Ya, itu dia sinonim dari kata bunga anggrek, bunga melati, dan bunga Rafflesia ini. Nah, coba perhatikan halaman 162. Ciri-ciri pada bunga tersebut. Nah, ini sebagai tugas anak-anak teacher nanti ya. Tadi kan kita belajar 3 bunga. Bunga Rafflesia, bunga anggrek bulan, dan bunga melati putih. Di sini teacher jelaskan bahwasannya ciri-ciri bunga Rafflesia ini adalah Rafflesia arnoldi adalah tanaman parasit yang tidak mempunyai akar dan tak memiliki daun serta tak bertangkai. Jadi bunga Rafflesia ini tidak ada tangkainya dan tidak ada daunnya. Dia dari bawah, dari tanah sudah membentuk bunga. Kelopak bunga pada Rafflesia arnoldi berjumlah 5. Boleh anak-anak hitung. Dan mengelilingi sebuah bagian yang menyerupai centong. Itu dia ya. Pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi terdapat piringan yang memiliki duri. Jadi bintik-bintiknya itu sama seperti duri yang kecil-kecil.
Bunga Rafflesia ini mengeluarkan bau yang busuk. Jadi bunga ini biasanya kan wangi ya. Bunga-bunga biasanya wangi, tapi bunga Rafflesia ini berbau busuk dia. Tapi unik, dia cantik ya. Pada saat mekar, diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Wow, hampir sebesar anak-anak ya bunga itu ya. Hampir 1 meter. Jadi ini bunga raksasa. Ini bunga yang paling besar yang ada di Indonesia. Kemudian, pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi ini dijumpai benang sari atau putik. Nah, itu dia. Bisa anak-anak teacher lihat ciri-cirinya. Selanjutnya, bunga melati putih. Tumbuhan bunga melati ini merupakan salah satu tumbuhan berjenis dikotil, di mana ciri-ciri tumbuhan ini antara lain akarnya berbentuk tunggang serta memiliki sedikit akar serabut. Batang bunga melati memiliki lapisan epidermis pada bagian luarnya serta berkambium. Memiliki daun yang berbentuk menyirip. Bagian bunga tumbuhan melati tersusun secara glomerulus atau tukal dengan berjumlah 2, 4, dan 5. Warna bunganya putih. Bunganya harum. Itu dia ciri-cirinya. Nah, untuk menjadi tugas anak-anak teacher masih di halaman 162 yaitu tuliskan ciri-ciri bunga anggrek bulan yang meliputi bentuknya seperti apa, warnanya, dan ciri khas yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, tugas ini ditulis di buku tulis. Jadi anak-anak boleh tanya ke maminya. Mami, apa sih ciri-ciri bunga anggrek, bagaimana bentuknya, warnanya apa saja? Kalau belum pasti jawabannya, anak-anak boleh searching di Google atau di YouTube. Ya, itu dia yang menjadi tugasnya. Kita lanjut. Kita lanjut halaman 165. Di sini ada soal pembagian bersusun. Teacher sudah jelaskan, yang belum paham boleh ditonton lagi. Kita baca soalnya. Seorang petani memanen bunga mawar. Ya, di sini ada bunga mawar, panennya, petaninya panen. Hasil panennya 141 tangkai. Berapa, Nak? Iya, 141 tangkai. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga yang sama banyak. Jadi, kamu lihat dulu angkanya, berapa dia? 141 tangkai bunga mawar. Nah, disimpan ke dalam berapa tempat? Ke dalam 3 tempat. Berarti setiap tempat ada berapa bunga mawarnya? Nah, di sini kita melakukan pembagian 141 dibagi 3. Maka anak-anak harus ingat perkalian 3. Di sini teacher juga sudah paparkan. Nah, ini dia 141 dibagi 3. Yang pertama, angka ratusan dulu. 1 dibagi 3 tidak bisa, karena 1 itu lebih sedikit. Langsung gabungkan ke puluhan menjadi 14. 14 dibagi dengan 3. Ingat, kalau dari bawah ke atas, dia dibagi. 14 dibagi dengan 3 berapa? Maka cari perkalian 3 yang hasilnya dekat dengan 14. Maka 3 dikali 4. Berapa 3 dikali 4? 12. Maka 14 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4. 4 dikali 3. Nah, kalau dari atas ke bawah, ini dia dikali. 4 dikali 3 berapa? 12. Nah, sudah bisa dikurangkan? Ya. 4 kurang 2, 2. 1 kurang 1 habis ya. 2 dibagi 3, ini sekarang. 2 dibagi 3 tidak bisa. Maka turunkan 1 ini. Oke. Jadi dia 21. 21 dibagi 3 dapat 7. Coba lihat 3 kali 7 itu berapa? 21. Pas ya? Oke. 21 dibagi 7. 21 dibagi 3, 7. 7 dikali 3, 21. Maka hasilnya sama dengan 0. Kesimpulannya, sehingga setiap tempat memuat 47 tangkai bunga mawar. Ini dia jawabannya. Ya, jadi
Satu tempat itu misalnya kita buat tempatnya A, B, dan C. Maka setiap tempat itu memuat 47, 47, dan 47. Kalau dijumlahkan, dia menjadi 141. Bisa ya anak-anak teacher ya? Selanjutnya, di halaman 165. 160. Oke, ini masih contoh yang lain. 224. Oke, ini di halaman 166. 224 dibagi 4. Pohon melati Lani berbunga banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Dan dia menyimpan ke beberapa tempat? 4 tempat. Kira-kira setiap tempat itu berapa bunga melatinya? Harus sama banyak. Maka soalnya ada di sini. 224 dibagi 4. Ya, dia dituliskan lagi kemari. Maka 2 dibagi 4 tidak bisa. Langsung 22. 22 dibagi 4 berapa? Kalau kita perlihatkan perkalian, yang dekat dengan 22 itu adalah 4 kali 5. 20. Maka 22 dibagi 4 itu dapat 5. Maka 5 dikali 4, 20. Kurangkan. 2 kurang 2, 0. Habis ya. 2 kurang 0, 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Maka 4 di satuan ini turun menjadi 24. Sudah bisa dibagi ke 4? Sudah. 24 dibagi 4. 4 kali berapa biar jawabannya 24? Lihat di perkalian 4. Oh, ini 24 ya, Nak? Oke, ini. Maka 4 dikali 6. 24 dibagi 4 dapat 6. 6 kali 4, 24. Kurangkan 0. Jadi, 22 dibagi 4 jawabannya adalah 56. Yang menjadi kesimpulannya, jadi banyak bunga melati pada setiap tempat adalah 56 tangkai. Dan yang terakhir, ini soal di halaman 165, paling bawah. Siti memiliki 484 bunga anggrek. Dia menyimpannya, berarti pembagian 4 atau perkalian 4 ya, ke dalam 4 kas bunga. Berapa dia sama banyak? Maka 484 dibagi ke 4. Ingat perkalian 4. Nah, kita kerjakan. Kita buat dia turun. Ini dia. 484 dibagi 4. 4 dibagi 4 bisa ya, habis berapa? 1. 1 kali 4, 4. Kurangkan. Kenapa dikurang? Ya, karena pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. 4 kurang 4, 0 ya. Turun 8. Ini otomatis turun nih. Sekarang 8 dibagi 4, dapat 2. 2 dikali 4, 8. Kurangkan 0. Turun 4 yang di satuan ini. Nah, ini dia. 4 dibagi 4, dia 1. 1 dikali 4, dia 4. Maka 484 dibagi 4 sama dengan 121. Kesimpulannya adalah, jadi banyak tangkai bunga anggrek pada setiap pas bunga adalah 121. Bisa? Oke. Kita lanjut pembelajaran 4. Ya. Di halaman 167. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, lihat nih. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Di sini dijelaskan ada 3 umbi. Yang pertama, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Contohnya, kentang, ini kentang nih. Dan ubi jalar, ini ubi jalar. Adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Jadi kalau teacher tanya, kentang dan ubi jalar berkembang biak dengan umbi apa? Jawabannya adalah umbi batang. Ada umbi lapis dan umbi akar. Jawabannya adalah umbi batang. Jadi contohnya umbi lapis itu dan umbi akar itu apa, teacher? Ini dia.
Bawang dan bunga bakung ya, di sini bawang dan bunga bakung. Ini contohnya nih. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Jadi umbi lapis itu contohnya adalah bawang dan bunga bakung. Bagaimana dengan umbi akar, teacher? Ternyata wortel, singkong, apalagi bengkoang, lobak, itu berkembang biak dengan umbi akar. Jadi bisa disimpulkan ada 3 perkembangbiakan umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang contohnya ubi jalar dan kentang. Umbi lapis contohnya bawang dan bunga bakung. Sementara umbi akar contohnya bengkoang, singkong, wortel, lobak, dan lain-lain. Paham? Oke. Nah, sekarang persamaan dan perbedaan antara umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang ini. Mereka kan sama-sama umbi, ya. Itu persamaannya. Nah, kemudian pasti ada perbedaannya. Apa persamaan dari ketiga umbi ini? Persamaannya yaitu sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Ini dia. Jadi umbi akar, umbi lapis, dan umbi batang adalah tempat cadangan makanan. Bagaimana dengan perbedaannya? Ya, di sini umbi akar menyimpan cadangan makanannya di akar. Oke, bagaimana dengan umbi batang? Pastinya umbi batang juga menyimpan makanannya di batang. Sementara umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji atau di lapisannya. Itu dia perbedaannya. Nah, di 168 juga dituliskan persamaan dan perbedaannya. Persamaan umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar ya. Persamaannya adalah terdapat di dalam tanah. Ya dong, pasti. Apalagi persamaannya? Tempat menyimpan cadang makanan. Benar. Apalagi dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Itulah persamaannya. Perbedaannya apa, teacher? Umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Namanya umbi batang, berarti dari batang. Umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Dan umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Itu dia perbedaan yang pertama. Kedua, tumbuh. Tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Kalau umbi akar, tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Kalau umbi lapis, tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Yang ketiga, perbedaannya, umbi batang memiliki akar tunggang atau akar satu. Umbi akar memiliki akar serabut atau akar banyak. Dan umbi lapis memiliki akar serabut juga. Nah, ini dia dipahami ya. Oke, selanjutnya 169. Menanam ubi batang atau singkong tergolong mudah. Lihat caranya, batangnya, kemudian potong, kemudian tanam. Tunggu beberapa hari, dia akan bertumbuh dan dia akan menghasilkan buah. Awalnya batangnya dipotong lalu ditanam, ya. Kemudian biarkan dia akan bertumbuh dan dia akan berubah menjadi ubi. Lihat tuh banyak sekali akarnya berubah menjadi ubi. Ternyata batang singkong ini juga bisa digunakan untuk alat permainan. Permainan apa itu, teacher? Alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Jadi misalkan kamu melompat bersama temanmu, di mana batas lompatannya boleh diletakkan batang ubi ini ya sebagai batas. Oh, ternyata si Jaiden melompat sampai di sini. Ternyata si Alika melompat sampai di sini. Dikasih batasannya pakai batang umbi itu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman 171. Berbagai jenis umbi-umbian. Nah, umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia, termasuk kita ya. Umbi-umbian ini dapat diolah menjadi berbagai makanan. Nah, ubi kayu, ubi rambat, ubi jalar itu bisa diolah menjadi makanan. Contohnya ini nih, ini bolu ya, terbuat dari umbi-umbian. Ini juga terbuat dari umbi-umbian, ini juga. Selain ini apalagi? Getuk ya, ada getuk. Ini nih yang sering kita makan nih, terbuat dari ubi kayu. Kolak, ya kan? Keripik dan juga pancake. Ini juga terbuat dari ubi ungu. Jadi banyak sekali makanan yang terbuat dari umbi-umbian. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak teacher memahami setiap jenis umbi-umbian. Apa itu contoh dari umbi akar, umbi batang, dan juga umbi lapis. Soal pembagian jenis-jenis bunga, ciri-ciri bunga. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya langsung sama teacher. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu hari ini Tuhan, kami sudah selesai belajar. Tambah-tambahkanlah Tuhan kepintaran kepada kami, supaya kami memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh teacher. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.